Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Beberapa waktu terakhir, tagar kabur aja dulu ramai beredar di media sosial, terutama X. Tagar ini menyuarakan keinginan warganet untuk pindah ke luar negeri. Ada apa sebenarnya di balik munculnya tagar ini? Keresahan Gen Z dalam hal mungkin dari peluang karir di sini atau gaji di sini, gaji yang rendah dan sebagainya. Bagaimana negara ini kepastiannya itu kayak nggak pasti, selalu digantungin aja. Mungkin sebuah keresahan ya, karena kondisi sekarang memang sedang tidak baik-baik aja. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja loh. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Sebenarnya dulu emang pengen jadi menteri pendidikan. Oh iya? Dulu jadi ceritanya itu pas SD. Gue tuh Pas SD lu sempet? Iya, jadi pas SD itu gue tuh gak pingin, mungkin gue tuh pengen jadi anti mainstream gitu loh. Iya. Jadi gue pengen yang berbeda sama yang lain. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Punya harta sebesar 78 miliar, dulunya wanita ini hanya pengepul ikan dan hanya lulusan SMP. So, rasis atau enggak, lo jadi seperti Susi Pujiastuti dalam 10 tahun ke depan? Tahun 1983 merupakan awal mula Susi merintis usaha. Bermodalkan uang hasil penjualan perhiasan sebanyak 750.000, Susi mulai menekuni usaha pengepul ikan. Namun tidak semua restoran mempercayai ikan yang dijualnya pada saat mulai merintis. Tapi berkat konsisten dalam menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi, akhirnya banyak restoran yang menjadi konsumennya. Tahun 1996, Susi mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product, sebuah pabrik pengolahan ikan dengan produk unggulan lobster bermerek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan Susi berhasil dikenal hingga ke pasar Asia dan Amerika. So, realistis atau enggak, kalian seperti Susi Pujiastuti? Jawabannya sangat realistis ya. Berani bertindak dan tidak gengsi menjadi kunci sukses Susi untuk mencapai kesuksesannya. Ia juga pandai melihat dan mengeksekusi peluang yang ada untuk mengekspansi bisnisnya. Sifat ringan tangannya atau suka membantu membawa Susi membuka peluang baru hingga bisa sesukses sekarang. Seperti kutipan dari Susi Pujiastuti, orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Menurut saya, semakin hari kita harus lebih sadar bahwa pasar pertama dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Tagar kabur aja dulu yang sempat viral di tahun lalu itu menjadi wadah curhat bagi warga Indonesia. Tapi jika misalnya artikan, dan lebih parahnya lagi dipolitisasikan, justru akan menimbulkan distrust, disintegrasi yang bisa menjurus persatuan bangsa Indonesia. Tapi jangan salah, justru obat itu bisa menjadi momen refleksi, mengubah keresahan menjadi semangat kebangsaan, dan jaga persatuan bukan kabur dari tanggung jawab. Teknologi itu cuma alat, pilihannya ada di tangan kita, pilihannya ada di pikiran kita, dari mindset kita. Jangan biarkan kabur menjadi alasan untuk pecah. Bagi saya, nasionalisme bukan soal tinggal atau pergi dari Indonesia, tapi soal bagaimana kita tetap peduli, berkontribusi, dan mencintai tanah air dimanapun kita berada. Kabur aja dulu bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Justru dari luar atau dari kejauhan,
kita bisa melihat kekurangan bangsa ini dengan lebih jernih dan berusaha berkontribusi lebih di saat kita kembali. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Korupsi merajalela. Alam dieksploitasi. Semua sumber daya dikeruk untuk mengisi perut-perut yang tidak ada kenyangnya. Rakyat mulai lelah, muak dengan berita yang akhir-akhir ini cenderung negatif. Gerakan kabur aja dulu mulai menyeruak untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Menurut saya, sah-sah saja kalau mau ke luar negeri untuk mencari ilmu dan pengalaman. Namun, setelah itu pulang kembali ke Indonesia untuk berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. Menurut saya, hashtag kabur aja dulu itu bukanlah pelarian, melainkan strategi guna mencari ilmu di luar negeri untuk pulang dan berprestasi di tanah air. Selama bukan hashtag kabur aja selamanya, semangat ini dapat dijadikan hal yang positif bagi kita, generasi muda yang mencintai bangsanya. Bagi saya, kemanapun kita kabur aja dulu dan dimanapun kita berada, identitas kita tetap orang Indonesia dan tidak akan pernah hilang. Meskipun hidup di tanah orang lain, bahasa, budaya, dan cara pandang kita tetap melekat. Justru itu yang harus kita banggakan. Kita tetap bangsa Indonesia yang tidak akan pernah lelah berkontribusi untuk negeri, bahkan di tanah orang lain. Hashtag kabur aja dulu mempunyai dampak jangka panjang yang begitu serius. Indonesia bisa kehilangan generasi terbaiknya. Ditambah lagi kepercayaan terhadap bangsa sendiri yang sudah mulai menipis. Kita akan kehilangan inovator, kita akan kehilangan pemikir yang seharusnya bisa menjadi agen perubahan. Kalau yang tersisa hanya mereka yang pasrah, perubahan tidak akan pernah terjadi. Indonesia dibangun dengan darah dan semangat juang, bukan dengan lari dan diam. Menurut saya, bangsa ini butuh kontribusi, baik yang kabur maupun yang tetap tinggal. Bisa lewat ilmu, lewat karya, ataupun usaha-usaha kecil. Intinya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk membuat Indonesia lebih baik. Karena cinta tanah air itu bukan cuma kata-kata, tapi aksinya. Pilihan boleh beda, tapi Indonesia butuh kita semua. Pilihan ada di tangan.